damai di hati. Selamat pagi adik-adik semua, selamat hari Minggu. Kita akan memulai dengan ibadah sekolah minggu kita di pagi yang indah ini. Nah, untuk itu kakak-kakak ajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan dengan pujian Selamat Pagi Tuhan. Adik sekalian, mari kita angkat satu pujian lagi yang berjudul Aku Anak Raja. Oke. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita akan mulai dengan ibadah kita di saat pagi hari ini. Untuk itu, arahkan hati, pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi dari dalam nyanyian rohani 16. Nyanyian rohani nomor 16, kita menyanyi ayatnya yang pertama. Nyanyian rohani nomor 16. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan, pemimpin hidupmu yang mendengar seruan, yang oleh anaknya memberi anugerah dan tak terbilang pun mujizat berkatnya. Mari kita berdoa, kita membaca Mazmur kita. Mari kita doa. Syukur bagi Tuhan atas kasih penyertaan kepada kami sehingga kami ada sampai saat ini. Tuhan kami bermasmur, kiranya berkati kami. Haleluya, amin. Ya, kita akan bermasmur bagi Tuhan. Kita buka bersama-sama di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat yang pertama. Mazmur pasal 1, kita akan baca ayat yang pertama. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Demikian Mazmur pujian kita di saat pagi hari ini.
mengambilkan Mazmur pujian. Sekali lagi akan mengajak kita bernyanyi dari nyanyian rohani 128 123 ayat yang pertama. Hai bertepuk tangan dan tari, bunyikan suling dan gendang, nyanyi syukur, rayakan hari kamu bersuka dan senang. Pujilah penolongmu yang telah melakukan tindisan dan beban. Shalom adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan bersama. Mari siapkan Alkitabnya. Bacaan kita pada hari ini dari kitab yang paling terakhir, kitab Wahyu, pasal 21 ayat 1 sampai 8. Mari buka Alkitabnya. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 8. Kalau sudah dapat, biar Alkitab terbuka di depan adik-adik dan kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Berikan kami pengertian, pengetahuan-Mu agar kami boleh mengerti dan boleh dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca bersama-sama. Setelah saya bacakan perikopnya, langit yang baru dan bumi yang baru. Kita sama-sama baca ayat 1, 3, 2, 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ayat 5, Dia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang kecil, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua.
Amin. Dari bacaan kita hari ini, Wahyu 21 ayat 1 sampai 8, ya, bagian yang kita bahas bersama yaitu orang percaya di tengah pembaharuan. Orang percaya di tengah pembaharuan. Orang percaya itu seperti apa? Siapa yang disebut orang percaya? Adik-adik pasti semua tahu ya, orang percaya itu adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, seperti kita ini orang yang hidup ya, masih hidup. Apa yang kita lakukan supaya kita tetap sehat, kuat hidup? Ya, tentu kita ada ya istirahat, makan, minum, mandi, ya. Kita melakukan hal-hal itu supaya kita tetap kuat, tetap sehat dalam menjalani kehidupan ini. Nah, seperti itu kalau kita orang percaya, apa yang kita lakukan ya? Supaya iman percaya kita itu bertumbuh, iman percaya kita itu sehat, kuat di dalam Tuhan kita. Nah, tentunya ya seperti yang sekarang ini kita lakukan, beribadah sekolah minggu walaupun dari rumah, ya membaca Alkitab, memuji Tuhan, berdoa, dan melakukan pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Atau hidup benar ya, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ya, supaya kehidupan percaya kita bertumbuh-tumbuh, kita sehat di dalam Tuhan. Kalau kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak istirahat, kita tidak mandi, apakah kita sehat? Tidak toh, pasti kita loyo, pasti kita sakit. Demikian juga kita sebagai orang percaya, kalau kita tidak membaca firman-Nya setiap hari, kita tidak berdoa, berarti roh kita sakit ya. Roh kita sakit. Kalau kita melakukan apa yang tidak benar, nah berarti roh kita sakit, jiwa kita sakit ya, roh kita sakit. Kalau kita tidak rajin membaca Alkitab, kita tidak rajin berdoa, kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, berarti kehidupan kita sebagai orang percaya itu tidak sehat ya. Nah, pembaharuan berarti ada yang lama dan ada yang baru ya. Yang ada itu yang pertama dibaharui ya, supaya menjadi baru. Nah, siapa yang melakukan pembaharuan bagi kita orang percaya? Nah, yang melakukannya itu adalah Tuhan Allah ya, melalui Tuhan Yesus. Nah, kapan itu terjadi? Ada yang tahu? Kita tidak tahu, malaikat Tuhan pun tidak tahu. Yang tahu hanya Tuhan Allah. Kapan pembaharuan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu ada datang. Nah, karena kita tidak tahu, makanya kita harus siap-siap sebagai orang percaya supaya kita tetap sehat, tetap kuat, iman percaya kita tetap sehat sampai pembaharuan itu datang ya. Karena kita tidak tahu. Kalau kita tahu pasti kita siap-siap, tahun depan Tuhan Yesus datang, atau bulan depan atau besok, pasti kita takut toh pasti ada. Tapi ini kita tidak tahu, jadi kita harus siap setiap hari. Kapan itu pembaharuan datang? Kita tidak tahu ya. Hanya Tuhan Allah yang tahu. Jadi yang kita harus lakukan adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita hidup benar sebagai orang percaya supaya kita tetap sehat di dalam iman percaya kepada Tuhan. Roh kita tidak sakit. Nah, ada 5 hal yang kita akan pelajari bersama di dalam bacaan ini. Yang pertama, pada ayat pertama, ada langit yang baru, bumi yang baru. Berarti langit yang ada sekarang yang kita lihat dan bumi yang kita tempati sekarang itu akan berlalu, akan digantikan dengan yang baru nanti ya. Laut pun tidak ada lagi ya. Ini firman Tuhan, ini Tuhan Yesus yang sampaikan. Ini wahyu Tuhan Yesus kepada kita semua melalui Yohanes ya. Di Yohanes disuruh menuliskan ini perkataan Tuhan Yesus karena ini perkataan yang tepat dan benar ya. Ini Tuhan Yesus menyampaikan wahyu ini kepada Yohanes pada waktu Yohanes diasingkan di Pulau Patmos ya. Nah, yang kedua adalah ayatnya yang kedua. Ada kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah. Jadi nanti ada kota yang kudus,
Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah. Kemudian yang ketiga, pada ayat yang ketiga, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Jadi kemah Allah atau kediaman Allah, rumah Allah, tempat Allah akan ada di tengah-tengah manusia. Ya. Dan keempat, ya, pada ayat yang keempat, Tuhan Yesus menghapuskan segala kesusahan manusia. Jadi segala kesedihan manusia, segala kesusahan, kesakitan itu dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Jadi tidak ada lagi yang sakit, tidak ada lagi yang menangis, tidak ada lagi yang mengeluh, tidak ada lagi perkabungan, ya. Semua itu dihapuskan oleh Tuhan Allah. Dan yang kelima, ya, pada ayat yang ke-8 kita baca sama-sama. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. Nah, bagian yang kelima ini penghukuman Allah bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bagi orang-orang yang suka melakukan kejahatan, ya, yang hidupnya jahat, tingkah lakunya jahat di hadapan Tuhan. Ini akan mendapat hukuman dari Tuhan Allah. Hukumannya yaitu mengalami kematian yang kedua. Tempatnya, ya, mereka dibuang ke dalam satu lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang atau neraka. Itu tempat mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang hidupnya dalam dosa, ya. Seperti materi kemarinnya dari Kakak Hilda tentang apa itu dosa, ya. Kemarin Kakak Hilda sampaikan itu, ya, apa itu dosa? Ya, adik-adik semua sudah tahu apa itu dosa. Nah, hukuman bagi orang yang berdosa yaitu kematian yang kedua, ya. Berada di lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Nah, perkataan firman Tuhan ini tepat dan benar. Jadi orang yang melakukan kejahatan akan mendapat hukuman dari Allah. Tuhan Allah sendiri yang menghukumnya nanti. Mereka dimasukkan ke dalam neraka atau lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, ya. Baik orang yang sudah mati maupun orang yang masih hidup pada saat Tuhan Yesus datang. Tapi kita sebagai orang percaya, kita semua anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita semua meyakini bahwa hidup kita nanti itu ada di surga bersama dengan Tuhan, karena kita sudah memperoleh hadiah gratis itu dari Tuhan, yaitu surga, ya. Semua adik-adik sudah yakin pasti masuk surga nanti? Ya, pasti yakin, ya, karena sudah percaya kepada Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur adik-adik itu kepada Tuhan karena sudah diberikan hadiah gratis itu, maka adik-adik harus rajin melakukan kehendak Tuhan, harus rajin melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang percaya seperti yang kakak sudah sampaikan tadi, ya. Apa yang kita lakukan sebagai orang percaya supaya kepercayaan kita itu sehat dalam Tuhan. Seperti kita masih hidup, ya, supaya kita hidup sehat, tubuh kita kuat, ya, apa yang kita lakukan, ya. Demikian cerita kita, demikian firman yang Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini dari Wahyu 21 ayat 1-8. Kiranya Tuhan Yesus yang punya firman ini memeteraikan, memberkati adik-adik dalam kehidupan sehari-hari untuk senantiasa hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan. Baik di rumah maupun di luar rumah, lewat tutur kata, lewat sikap perilaku, semuanya dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk menghormati nama Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita menempati tempat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, tempat yang Tuhan Yesus sudah sediakan, yaitu surga kehidupan kekal. Haleluya, amin. Iya, baik adik-adik, kita akan menghampiri Tuhan dengan doa. Untuk itu kakak minta semuanya sikap berdoa. Kita berdoa mulai.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau telah menjaga kami sepanjang perjalanan hidup kami Tuhan. Di saat pagi hari ini kami telah mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Tuhan tanamkan firman itu di dalam hati-hati kami, terlebih khusus kami mau melakukan firman itu dalam kehidupan hari lepas hari kehidupan kami Tuhan. Tuhan, di saat pagi hari ini juga kami telah mengumpulkan persembahan. Apa yang kami kasih dari sisa-sisa pembelanjaan orang tua kami Tuhan tidak sebanding dengan apa yang Engkau kasih dalam kehidupan kami. Itulah ungkapan syukur kami yang kami bawa ke hadapan Tuhan untuk mengucap syukur dengan segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, di saat pagi hari ini kami menyerahkan guru-guru sekolah minggu yang masih tetap setia melayani anak-anak ini Tuhan. Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan, berikan mereka hikmat agar mereka setia untuk melayani Tuhan. Di saat pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan anak-anak terkasih, anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Engkau berkati mereka dengan segala aktivitas yang mereka lakukan, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau selalu menjaga mereka. Kemanapun mereka pergi Tuhan, Engkau selalu menjaga langkah kaki mereka. Jauhkan daripada mereka segala sakit, penyakit, mara bahaya, sekalipun maut yang datang menghampiri mereka. Berkati pula juga orang tua mereka Tuhan, segala aktivitas pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan, Engkau buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu ke dalam setiap aktivitas pekerjaan daripada anak-anak sekolah minggu, orang tua mereka lakukan dimanapun saja mereka berada. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan, ampuni segala salah dan dosa yang kami perbuat dengan kehendak-Mu. Dengar dan sambut doa kami. Haleluya. Amin.